Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Saudara-saudara, segala puji bagi Allah atas takdirnya hari ini kita masih diberi nilai yang sangat tinggi oleh Allah, yaitu keimanan kita. Sebab tanpa keimanan tidak mungkin kita mau capek, susah, dan banyak resiko lainnya dalam mengambil peran ini. Yang kedua, tentunya kita masih bersyukur di Indonesia dalam pengertian dengan banyak tadi corak ragamnya masih bisa kita bersuara. Nah, untuk itulah dalam konteks suara tadi saya ingin pemikirannya digarisbawahi berdasarkan umul kitab kita, surat Al-Fatihah, dimulai dari Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta ditunjuki jalan yang lurus kepada Allah. Yang mana yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang Allah beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai, lagi sesat. Ya, waladhdallin. Ini setiap hari kita baca. Tetapi pendalaman aplikasinya kita tidak mempunyai persepsi yang sama, kesadaran yang sama, dan pentaatannya yang sama. Oleh karena itu supaya bisa sama, mulailah dari satu persepsinya. Persepsi satu pemahaman lainnya saya memahami sebagai hidayah. Jadi orang dapat hidayah apabila pemahaman itu clear gitu loh. Nah, untuk mengclearkan pemahaman, Allah memberikan garis yang sangat jelas, hak dan batil. Jadi dalam konteks Al-Fatihah itu orientasinya pemahaman apakah kita on the track di dalam yang hak atau kita dalam posisi yang batil. Nah, untuk itu ditekankan oleh Allah, kalau kamu ingin melenyapkan yang batil, maka tegakkan yang hak. Logika lainnya, tegakkan dulu yang hak, batil pasti hilang. Nah, dalam kerangka itulah, tolong everybody sangka baik dengan kami yang di sini, para advokat, tokoh, ulama, dan lain sebagainya, yang punya nilai untuk memperbaiki bangsa ini. Jadi tidak ada unsur kebencian, apalagi iri hati, apalagi kepengen diajak, atau lain sebagainya. Kami ingin menjalankan posisi ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kita. Nah, dalam konteks Indonesia, sebelum kita ini ya tentunya para ulama di negeri kita ini. Tentunya sebelumnya lagi Wali Songo, ya. Dan seterusnya yang punya nilai strategi sejarah. Nah, sejarah bangsa kita telah bersepakat, mau Anda suka atau tidak, menjadi sudah ketentuan hukum. Namanya Pancasila dan UUD 45. Nah, dalam kerangka itulah kita melihat apakah on the track sesuai atau tidak. Kalau tidak berarti tidak siratal mustaqim. Saya kasih contoh saja. Sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Faktanya itu tidak dijalankan, bahkan dikesampingkan. Yang berlaku one man one vote, satu suara ya untuk satu orang satu suara. Ini kan pendekatannya liberalis kapitalis, bukan Pancasila. Nah, ini aja udah penyimpangan bangsa ini. Ya, kalau dihitung dari segi reformasi sudah 25 tahun kita berjalan, sudah satu generasi. Jadi penyimpangan itulah yang ingin kita ingatkan
dalam 3 kerangka. 1 hukum, 2 politik, 3 ekonomi. Nah, dalam kerangka inilah, saya mulai dari hukum karena hukum itu yang panglima di negeri ini. Sehingga kalau hukum diabaikan semuanya ekonomi politik juga jadi berantakan. Nah, dalam perspektif hukum kita telah dimulai penyimpangannya itu justru dari Mahkamah Konstitusi. Ya, di situ lahirnya putusan 90. Unsur nepotismenya sudah jelas. Tapi kontradiktifnya di putusan MK dinyatakan tidak ada nepotisme. Maka logika hukumnya kalau tidak ada nepotisme berarti Gibran bukan anak Jokowi gitu loh. Itu logika sederhana aja. Dan Jokowi bukan bapaknya Gibran. Dan seterusnya lah. Si Usman juga jadi bukan iparnya atau pamannya. Itu logika sederhana dalam pemahaman ilmu hukum. Nah, oleh karena itu berlanjut dari situ, sayangnya teman-teman kita 01, ya, bahkan juga 03 tidak melihat ini sebagai satu gerakan yang harus dihentikan. Berlanjut terus, akhirnya diterima oleh KPU. KPU menerima lagi pendaftaran, padahal sudah hari yang kedua lewatnya itu. Penutupan tanggal 25, ini tanggal 27 baru daftar. Masih diterima. Itu di mana logikanya gitu loh. Ya, itu pelanggaran-pelanggaran hukum yang serius. Kemudian lagi akhirnya ikutlah terus pemilu karena diterima. Dan para capres menyatakan mari kita bertarung secara jujur elegan. Udah bertarung nggak jujur nggak elegan, diterima lagi putusan terakhirnya tuh. Dihormati lagi. Nah, ini kan cara-cara berpikir hukum yang tidak beradab dalam perspektif ihdinas siratal mustaqim tadi. Jadi saudara, akar masalahnya di hukum inilah mulailah berkembang kepada segala sesuatu yang menjadi keadaan ini tidak baik-baik saja. Nah, sekarang poin pentingnya adalah soal legasi. Ya. Kalau tadi Ahmad Hasinuddin juga ada tulisannya legasinya itu dari Jokowi ini banyak yang nggak benar, janganlah diikuti oleh Prabowo. Tapi kalau nginget flashback tadi Al-Fatihah, Jokowi bisa hadir ke Jakarta kan karena Prabowo yang bawa menjadi gubernur, ya. Itu fakta sejarah. Jadi Jokowi itu legasi Prabowo. Sekarang Prabowo legasi Jokowi. Gitu. Itu suka nggak suka begitu. Kalau memahami Al-Fatihah itu clear semuanya. Alurnya sejarah. Nah, maka kita sebagai orang yang beriman tetap diajarkan optimisme dengan proses yang disebut dakwah. Tapi problemnya lagi dakwah dipahami seperti Adinda Ahmad sampaikan, justru dikriminalisasi. Nah, ini harus dipahami bagian dari dakwah untuk dekatnya kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Maka pendekatannya harus objektif, sistematis, toleran. Baru bisa jubedil, jujur, benar, adil. Nah, poin penting ini, tolong kalau boleh secara umur kan klaim Pak Prabowo jauh lebih senior. Jadi abang kita lah, Pak Prabowo, jangan sampai Anda yang melegasikan Jokowi, Jokowi sekarang melegasikan kepada Anda. Tolong dengan hormat ya, supaya prinsip-prinsip amar ma'ruf nahi mungkar dalam ajaran Islam jangan dilanggar. Ini harapan. Ya, harapan kami kepada Allah, kepada Anda cuma menyarankan. Kemudian yang kedua, dalam perspektif Islam itu ada roja, ada khauf, ada rasa takut, ada rasa khawatir. Nah, harapan kami ini tidak akan terjadi kalau khauf kami tidak akan terjadi kalau harapannya dipenuhi gitu loh. Nah, jadi harapan yang mesti dipenuhi adalah dalam konteks hukum, penegakan hukum jangan lagi menyimpang. Ya, kalau menyimpang juga izinkan kita dong berbuat. Jadi jangan ditafsirkan mengganggu. Jangan ditafsirkan mengganggu. Ini bagian dari kritik. Sebagaimana niat kami semuanya ini mengkritik untuk kondusif supaya negeri kita jauh lebih baik.
Nah, dalam konteks ini kritik keras kita untuk konteks IKN coba digulirkan tadi referendum untuk Jakarta tetap ibu kota Indonesia. Nah, itu insya Allah kalau ini dimengerti oleh orang-orang yang betul-betul mau mencintai kejujuran, kebenaran, dan keadilan pasti didukung. Nah, untuk itu dalam kesempatan ini fokus saya adalah mengingatkan, berdakwah. Kalau Anda merasa terganggu, keliru. Ya, kami ini kritik dan diberi ruang oleh Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 huruf E. Sekali lagi berkesadaranlah, tahu diri, jangan mentang-mentang karena manusia ada batas waktunya, azal tiba kapan, habis semuanya itu. Semoga demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.